Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, ketemu lagi dengan Mem Arfa dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan belajar tentang banyak pemetaan dan korespondensi satu-satu. Ini masih lanjutan materi sebelumnya ya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Ini juga di dalam bab relasi. Ini adalah materi kita yang terakhir di tengah semester ini. Oke, simak baik-baik ya. Banyak pemetaan. Masih ingat pemetaan itu apa? Pemetaan yaitu fungsi. Pemetaan bisa disebut dengan fungsi ya. Untuk mencari banyak pemetaan, di sini bisa kalian baca, jika banyak anggota himpunan A adalah N dalam A sama dengan A, jadi banyak anggotanya kita misalkan A, dan banyak anggota himpunan B adalah N dalam B sama dengan B, jadi A kecil dan B kecil ini nanti diubah menjadi angka ya. Maka banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Dari A ke B ini adalah dari himpunan A ke himpunan B. B pangkat A ini berarti nanti diganti angka. Dari himpunan B ke himpunan A adalah A pangkat B. Jadi banyak anggota yang untuk yang pertama ini ya, yang dari himpunan A ke himpunan B mencari banyak pemetaannya itu, maka caranya banyak anggota himpunan B dipangkatkan banyak anggota himpunan A. Atau bisa dibilang gini, himpunan yang kedua dipangkatkan dengan himpunan yang pertama. Bilangan pokoknya, yang ini bilangan pokok ya, disebut bilangan pokok atau basis, itu menggunakan banyak anggota dari himpunan yang kedua atau himpunan yang dituju. Sedangkan pangkatnya itu diambil dari banyak anggota himpunan dari himpunan asal atau himpunan pertamanya ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Contoh. Di sini saya punya 2 contoh. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan berikut. Yang pertama, dari himpunan B ke himpunan Q, dan yang kedua dari himpunan A ke himpunan B. Kalau di pengertiannya ini, di rumusnya, misalkan pakai himpunan A dan B. Namun di soal, tinggal kalian sesuaikan saja mana yang akan, kalau di soal kita sesuaikan dengan nama himpunannya. Seperti di contoh ini yang A, ini kan dari himpunan P ke himpunan Q. Berarti posisi A-nya itu adalah P dan posisi B-nya adalah Q. Oke, kita akan menjawab ya. Yang pertama, banyak pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Di sini bisa diperhatikan ya, anggota himpunan P adalah 1, 3, dan 5. Banyak anggotanya ada 3. Sedangkan Q, himpunan Q, anggotanya A, B, C, dan D. Maka banyak anggota himpunannya ada 4. Ini penulisannya. Sehingga banyak pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q, berarti banyak himpunan yang dituju, ya saya ulangi, banyak anggota himpunan yang dituju dipangkatkan banyak anggota himpunan asal. Q-nya tadi kan 4, ya banyak anggota himpunan Q adalah 4, sedangkan banyak anggota himpunan P adalah 3, berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Bukan 4 dikali 3 loh ya. Hati-hati salah. Oke, kita lanjutkan. Kalau di himpunan A, ya dari himpunan A ini anggotanya bisa kita sebutkan, maksudnya sudah jelas ya di daftar.
Tapi di himpunan B ini dia menggunakan notasi himpunan. Ya, untuk penulisannya menggunakan notasi. X sedemikian sehingga X kurang dari 6, X anggota bilangan ganjil. Maka, untuk mempermudah, kita harus menyebutkan dulu anggota dari himpunan B. Di sini kan syaratnya harus kurang dari 6 dan dia bilangan ganjil. Maka anggota himpunan B adalah 1, 3, dan 5. Sehingga banyak anggota dari himpunan B adalah 3. Maka dapat ditentukan banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 3 pangkat 5. Hasilnya 243. Sekali lagi, untuk mencari banyak pemetaan atau banyak fungsi, itu berarti banyak anggota himpunan yang dituju dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan asal, atau himpunan yang kedua, banyak anggota himpunan kedua dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan yang pertama. Nah, ini saya punya contoh lagi, tetapi dia menggunakan notasi semua ya. Tentukan banyak pemetaan dari himpunan A, X sedemikian sehingga X kurang dari 8, X anggota bilangan genap ke himpunan B, X sedemikian sehingga X kurang dari 5, X anggota bilangan prima, dan gambar menggunakan diagram panah. Masih ingat kan diagram panah? Kalau kalian lupa, kalian bisa cek di materi sebelumnya ya. Himpunan A. Himpunan A, X sedemikian sehingga X kurang dari 8, X anggota bilangan genap. Berarti kita harus menyebutkan anggota bilangan genap yang kurang dari 8. Kita ambil bilangan bulat positif ya. A-nya 2, 4, 6. Sehingga banyak anggota himpunan A sama dengan 3. Himpunan B, X sedemikian sehingga X kurang dari 5, X anggota bilangan prima. Kita menyebutkan bilangan prima yang kurang dari 5. Yaitu, mohon maaf, ini mem salah penulisan ya, ini harusnya B. Himpunan B sama dengan 2 dan 3, sehingga banyak anggota himpunan B sama dengan 2. Maka, untuk mencari banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, berarti banyak anggota himpunan B kita pangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Nah, ini ya, banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Saya ulangi, banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 8 ini nanti, itu sebenarnya bisa kita gambar menggunakan diagram panah. Jadi nanti ada 8 diagram panah tentang banyak pemetaan ini. Oke, simak baik-baik ya tentang gambar dari diagram panah. Untuk menggambar diagram panah pada pemetaan, jangan lupa disediakan penggaris, alas untuk menulis ya, bisa pakai buku kotak, bisa pakai lembaran atau apapun. Terus alat tulisnya juga ya, bisa pakai pensil, bisa pakai ballpoint. Karena tadi kita menemukan banyak pemetaannya ada 8, maka kita gambar dulu bentuk diagram panahnya sebanyak 8. Oke? Ini saya sudah menggambar sebanyak 8 pasangan ya. Posisi A-nya itu tadi kan himpunan A itu 2, 4, dan 6, sedangkan B-nya 2 dan 3. Sekarang kita akan mulai menggambar. Oke, jadi setelah kita gambar 8 pasang, kita hubungkan ya dari himpunan A ke himpunan B. Ini penghubungannya satu-satu, di mana dia membentuk pemetaan atau fungsi. Ya, hubungannya membentuk pemetaan atau fungsi. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini gambarnya. Jadi ini adalah gambar diagram panah
dari 8 banyak pemetaan yang sudah kita hitung tadi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang korespondensi 1-1. Apa ya korespondensi 1-1 ini? Korespondensi 1-1 ini termasuk dalam bagian relasi, ya. Oke, ini saya punya diagram panah, seperti contoh yang kemarin. Ini adalah relasi. Ya, diagram panah yang ini termasuk relasi. Dimana, kenapa dia disebut relasi? Karena posisi yang sebelah kiri itu ada yang tidak mempunyai pasangan. Ini materi yang sebelumnya ya, masih ingat kan? Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat video meme yang sebelumnya. Yang ini adalah fungsi. Ya, karena yang posisi sebelah kiri, dia memiliki satu pasangan. Tepat satu pasangan ya. Yang posisi sebelah kiri. Sedangkan yang kanan, walaupun dia tidak memiliki pasangan, ini tidak terlalu berpengaruh. Ya, yang penting yang di sebelah kiri semuanya anggotanya harus memiliki satu pasangan, itu fungsi. Nah, inilah korespondensi 1-1, di mana himpunan yang sebelah kiri harus memiliki pasangan tepat satu dengan himpunan yang di sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya yang di sebelah kanan harus memiliki satu pasangan. Jadi, istilahnya kalau korespondensi 1-1 itu dia tidak boleh jomblo, tidak boleh mendua. Jadi, dia harus memiliki tepat satu pasangan ya, baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Bisa kita definisikan korespondensi 1-1 adalah dua himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B dikatakan saling berkorespondensi 1-1 jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan A. Jadi baik yang sebelah kiri, himpunan yang posisinya sebelah kiri maupun sebelah kanan harus memiliki satu pasangan. Jadi tepat satu. Tidak boleh ada yang kosong, tidak boleh ada yang double, dan seterusnya. Kalau tadi kita mencari banyak pemetaan, di sini kita mencari banyak korespondensi 1-1. Di mana pada korespondensi 1-1, dua himpunan dikatakan bisa berkorespondensi 1-1 jika banyak anggota dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi di sini N dalam A, ini banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Atau saya misalkan N ini nanti berupa angka ya, N kecil. Sehingga di sini rumusnya adalah menggunakan N faktorial. Mungkin ini masih baru bagi kalian, N faktorial. Apakah N faktorial itu? N faktorial ini adalah, ini dia. N faktorial sama dengan N dikali N dikurangi 1, dikali N dikurangi 2, dikali titik, sampai dengan dikali 1. Misalkan saya ambil contoh, di sini ada 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Begitu pula misalkan kalian punya 3 faktorial. Berarti 3 dikali 2 dikali 1. Di faktorial ini nanti bisa kalian temukan di materi peluang atau di SMA nanti juga ada faktorial ya. N faktorial itu untuk mencari banyak korespondensi 1-1. Nah, ini saya punya contoh yang tadi, di mana diagram panah ini sudah korespondensi 1-1 ya. Banyak korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah 4 faktorial. Kan bisa perhatikan di sini banyak anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B itu sama, yaitu 4. Sehingga banyak korespondensi 1-1-nya yaitu 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 24. Berikutnya, menghitung nilai fungsi. Kalau tadi kita sudah berkecimpung dengan diagram panah, sekarang kita mulai menghitung pakai simbol-simbol, pakai variabel juga. Oke,
Kalian bisa mengetahui f dalam x sama dengan 2x dikurangi 4. Ini fungsinya ya. Tentukan f dalam negatif 2, f dalam x ditambah 1, nilai x jika diketahui f dalam x sama dengan 10. Jadi, untuk yang A ini, x-nya nanti diganti negatif 2, sedangkan yang B, x-nya diganti x ditambah 1. Yang C, ini kita mencari nilai x dan diketahui bayangannya ya atau y-nya. Kemarin sudah kita pelajari bahwa f dalam x sama dengan y, sehingga ini bayangannya ya. Oke, ini jawaban untuk yang pertanyaan yang A. F dalam negatif 2 berarti x-nya adalah negatif 2. Kita substitusikan x sama dengan negatif 2 ini pada rumus persamaan fungsinya. Ya, jadi x-nya ini kita ganti negatif 2. Berarti 2x dikurangi 4 itu sama dengan 2 dalam kurung negatif 2 dikurangi 4. 2 dalam kurung negatif 2 ini sama dengan 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 4. Jadi harus dikalikan dulu baru dikurangi 4. Negatif 4 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 8. Selanjutnya, jawaban yang B, saya misalkan x sama dengan A, sehingga fungsi asal f dalam x-nya tadi saya ganti A ya. F dalam A sama dengan 2A dikurangi 4. Sedangkan di sini, A-nya x ditambah 1. Kita substitusikan. Nah, ini harus kita kalikan terlebih dahulu. Jadi 2 dikali x ditambah 2 kali 1. 2 dikali x, 2x. 2 dikali 1, 2, terus kita kurangi dengan 4. Jadi, rumus fungsi yang baru, yaitu f dalam x sama dengan 2x dikurangi 2. Tadi karena yang di dalam f dalamnya itu kan x ditambah 1. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi yang asal, di mana diketahui hasilnya adalah 10 ya. F dalam x-nya sama dengan 10, bukan x-nya. Ini yang kita cari x-nya. Tapi yang diketahui adalah f dalam x-nya 10. Ini di baris kedua, itu kan 10 sama dengan 2x dikurangi 4. Saya pindah, saya putar posisinya untuk tandanya tetap sama ya. Karena yang berpindah semuanya, bukan salah satunya. Nah ini 2x dikurangi 4 saya taruh di sebelah kiri, yang 10 saya taruh di sebelah kanan. Karena kita mencari x-nya, maka posisi posisi pengurangan 4 ini kita pindah. Ya, ini kan negatif. Kita pindah jadi dia positif. Ketemulah 10 ditambah 4. Maka 2x sama dengan 14. Berarti ini kan bentuk perkalian. 2x ini bentuk perkalian. Maka kalau kita pindah, dia menjadi pembagian. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi untuk jawaban yang C, hasil X-nya adalah 7. Di mana jika 7 ini disubstitusikan ke persamaan awal, persamaan yang ini, maka hasilnya adalah 10. Ada kalanya soal itu, kalian misalkan disuruh mencari bayangannya ya, nilai dari F dalam X-nya menggunakan persamaan yang baru. Jadi itu semua nanti tergantung soal, jadi diperhatikan baik-baik. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Selanjutnya, menghitung bentuk fungsi. Diketahui G dalam negatif 2 sama dengan negatif 4, dan G dalam 1 sama dengan 5. Tentukan rumus fungsi tersebut. Kalau tadi kita sudah tahu rumus fungsinya, bentuk fungsinya kita sudah tahu, tinggal kita mencari hasilnya. Nah, kalau yang ini kebalikannya ya. Istilahnya kalau yang tadi berangkat dari Pandaan ke Surabaya, sudah tahu jalannya. Sekarang kita akan dari Surabaya ke Pandaan. Kita pakai permisalan F dalam X sama dengan AX ditambah B atau G dalam X sama dengan AX ditambah B. Untuk bentuk ini, F dalam X atau G dalam X itu menyesuaikan soal. Ada yang menggunakan F dalam X, ada yang menggunakan G dalam X, dan ada juga yang menggunakan H dalam X. Kalau yang ini tetap ya, kita pakai permisalan AX ditambah B. Di sini,
Yang persamaan pertama itu kan G dalam negatif 2 sama dengan negatif 4. Maka dari permisalan AX ditambah B ini X-nya kita ganti atau kita ganti dengan negatif 2 ya. Jadi negatif 2 ini disubstitusikan ke dalam X. Sehingga A dikali negatif 2, hasilnya negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 4. Ini hasilnya. Ini persamaan pertama. Yang kedua, sama. X-nya tinggal kita ganti dengan, X-nya tinggal kita ganti dengan angka 1 dan hasilnya adalah 5. A dikali 1 hasilnya A. Sehingga persamaan yang kedua adalah A ditambah B sama dengan 5. Kalau sudah menemukan persamaan pertama dan kedua, kita melakukan eliminasi dan substitusi. Karena di sini variabel B-nya, ya, koefisiennya juga sudah sama, tinggal kita kurangi saja supaya B-nya ini 0 atau menghilang. Negatif 2A dikurangi A, hasilnya negatif 3A. Yang ini tadi 0 ya. Negatif 4 dikurangi 5, hasilnya negatif 9. Untuk mencari A, berarti negatif 9 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kalau sudah ketemu nilainya A, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan pertama, bisa kedua. Kalian cari saja yang sederhana. Yang sederhana saya ambil persamaan kedua. Maka A-nya kita ganti dengan 3, ya. Jadi atau 3 ini kita substitusikan ke A, maka B-nya ketemulah 2. 3 ditambah B sama dengan 5, B sama dengan 2. Dari 5 dikurangi 3. Sehingga rumus fungsi dari G dalam X-nya adalah 3X ditambah 2. A-nya tadi 3, B-nya 2. Kita substitusikan, ketemulah ini. Semisal kalian menemukan A atau B-nya negatif, ya tinggal menyesuaikan ya. Misalkan B-nya negatif 2, berarti di sini bukan positif 2, melainkan negatif 2. Tinggal disesuaikan saja tandanya. Diperhatikan baik-baik dan harus teliti. Wow, apa ini? Ini adalah tugas buat kalian hari ini. Untuk hari ini ya, ada 3 soal. Seperti biasa, nanti kalian tulis di buku soalnya. Soalnya harus ditulis. Terus dikerjakan, nanti difoto dan dikirim ke mem ya. Yang pertama, tentukan banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B beserta gambar semua diagram panah dari pemetaan tersebut. Ini nanti harus kalian gambar seperti mem gambar tadi ya, ada 8 pasang kalau di contoh tadi kan. Kalau yang di sini, kalian hitung dulu nanti banyak pemetaannya ada berapa. Yang kedua, tentukan banyak korespondensi 1, 1. Ini harus disabarkan dulu ya, himpunan K sama himpunan L-nya. Jangan dilangsung. Untuk yang ketiga, ini tentukan rumus fungsinya sama nilai F dalam 11-nya. Berarti harus dikerjakan A dulu baru yang B. Oke, demikian penjelasan saya untuk hari ini. Apabila ada yang mau kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Jangan segan untuk bertanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kelas 8. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.